Pemerintah berencana akan menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Ini artinya harga sejumlah barang diperkirakan akan naik. Kenaikan pajak ini tidak hanya ditolak sebagai masyarakat, tapi juga bagi pengusaha. Lagi-lagi rakyat kembali akan menjadi sasaran oleh pemerintah untuk dijadikan penambah pendapatan anggaran. Pemerintah berencana akan menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Rencana ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Rabu 13 November saat melakukan rapat dengan anggota Dewan. Menteri Sri Mulyani mengungkap alasan kenapa harus menaikkan pajak pertambahan nilai, yakni anggaran negara harus dijaga kesehatannya. Jika anggaran negara harus sehat, lalu bagaimana kesehatan kantong masyarakat jika memang benar PPN dinaikkan? Dari hasil wawancara CNN Indonesia, sebagian masyarakat mengaku terbebani dan mereka menolak rencana ini. Ya nggak setuju dong Bang. Kalau PPN naik semua pasti ikut naik dong. Ya kan, apa aja pasti ikut naik. Dan sumbernya dari PPN. Ya kalau dari saya sih sebenarnya nggak setuju ya. Itu lumayan kenaikannya lumayan juga dan Nggak setuju. Kenapa? Akan berkurang dong nanti gaji kita. Akan berkurang dan kayaknya berat juga sih. Tidak hanya masyarakat, kenaikan pajak pertambahan nilai juga ditolak pengusaha. Ketua Umum Gaikindo Yohanes Nanggoy menyebut rencana naiknya pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% akan berdampak kepada penjualan kendaraan bermotor di tanah air. Kami terus terang, ini peraturan ini kan dari tahun 2022, peraturan nomor 1. Nah kalau kita bisa bilang, disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat inilah, jangan terlalu drastis. Karena tadi Pak Menteri bilang, Gaikindo, Pak Nanggoy, jangan sampai ada PHK ya, jangan sampai ada begini. Nah ini yang kita coba tahan. Menurut Kementerian Keuangan, barang yang terkena dampak kenaikan PPN 12% antara lain pakaian, sepatu, tas, barang otomotif, biaya streaming film dan lagu, pulsa handphone, hingga skincare dan kosmetik. Pengamat ekonomi termasuk Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengungkapkan, penolakan masyarakat dan pengusaha akan kenaikan PPN saat ini wajar adanya. Kondisi perekonomian yang sepenuhnya belum pulih bakal memukul daya beli masyarakat yang berujung pada terpukulnya industri dalam negeri. Income realnya turun, daya belinya melemah. Nah, sehingga jika hal ini terjadi, maka permintaan produk terhadap barang tersebut ya, permintaan barang ya, itu pada perusahaan juga akan menurun. Nah, akibatnya apa? Perusahaan akan melakukan efisiensi. Nah, penyerapan tenaga kerja atau mungkin akan turun ya, dan atau mungkin layoff tenaga kerja yang besar-besaran juga akan terjadi. Penolakan kenaikan pajak ini pun ramai di media sosial terutama X. Hashtag tolak PPN 12% hingga hashtag pajak mencekik banyak mendapat komentar. Sementara itu dikutip dari laman kemenkeu.go.id, penerimaan negara hingga Juli 2024 sudah mencapai 1.545,4 triliun rupiah. Dari total penerimaan negara, diantaranya berasal dari PPN dan PPNBM setara 402,16 triliun rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.